Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Sidik. Saya dari kelas SI 21B dengan NIM 21416257201085. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum pada mata kuliah Big Data Analysis dan Business Intelligence, di mana praktikum tersebut itu memiliki beberapa modul. Di sini ada 14 modul yang saya akan paparkan nantinya di dalam video tersebut. Yang pertama itu ada overview Python, di mana pada overview Python ini kita akan merunning sebuah kode-kode yang sudah ada pada modul-modul ini dan dijalankan menggunakan Google Colab. Terus yang kedua itu ada input output, yang ketiga itu ada eksplorasi data, yang keempat itu ada collecting data, di mana pada modul collecting data ini hasil dari modul-modul tersebut itu tidak bisa di running di Google Colab. Kenapa? Karena untuk saat ini Twitter tidak memberikan akses kepada semua orang yang ingin mengambil data dari Twitter. Maka dari itu, collecting data di sini tidak saya paparkan lebih detail. Terus yang kelima itu ada collecting data lagi, di mana collecting data tersebut itu adalah lanjutan dari modul keempat ini. Lalu modul keenam itu ada exporting, importing, di mana pada modul ini juga terdapat beberapa bagian yang emang tidak bisa dijalankan karena ketika kita mengimport suatu data dari Google Colab ke MySQL itu tidak bisa terhubung karena perbedaan direktori, di mana Google Colab ini adalah sebuah cloud computing dan MySQL itu adalah sebuah database yang nyambung ke localhost. Maka dari itu Google Colab dengan MySQL tidak bisa connect, yang mengakibatkan pada modul ke-6 ini tidak bisa dijalankan dengan baik. Lalu yang ketujuh itu ada data pre-processing, yang ke-8 itu ada modeling collected data, yang ke-9 itu ada descriptive statistik, yang ke-10 itu ada clustering, yang ke-11 itu ada classification, yang ke-12 itu ada visualisasi panda dan plot fly, yang ke-13 itu ada visualisasi menggunakan seaboard, dan yang terakhir itu ada proyek Big Data Analysis. Dari ke-14 modul tersebut akan saya presentasikan pada video berikutnya. Mari kita mulai pada pertemuan pertama. Di mana pada pertemuan pertama ini adalah pertemuan yang emang khusus untuk mengenali terlebih dahulu apa sih itu Python, apa sih itu function, apa sih itu syntax, apa sih itu Google Colab, dan lain-lain. Nah, maka dari itu pada pertemuan pertama ini kita diharuskan membuat variabel dan melakukan pemanggilan variabel, di mana variabel adalah sebuah nilai. Nah, nilai di sini itu adalah X sama dengan 12. Ini termasuk variabel. Untuk itu, print ini adalah sebuah function. Function apa? Function untuk mencetak kembali. Apa sih yang dicetak? Kata-kata setelahnya, hello world. Jadi, ketika kita ngerun kode tersebut, kita akan mencetak kata hello world dan mencetak nilai A. Nilai A ini adalah X12. Jadi hasilnya hello world, nilai A sama dengan 12. Lalu yang kedua itu ada menjalankan beberapa perintah, di mana ada 5 perintah yang harus kita jalankan. Untuk perintah pertama adalah penggunaan print dan variabel. Nah,
Sama seperti yang tadi, print ini adalah sebuah function, di mana function ini adalah sebuah keharusan, bukan keharusan ya. Function itu adalah sebuah fungsi untuk menjalankan sebuah program. Jadi function print ini adalah fungsi untuk mencetak. Nah, di sini itu kita menggunakan fungsi print untuk mencetak kata belajar Python untuk big data analis. Lalu selain itu kita juga mencetak hasil dari C. Hasil dari C ini apa? Hasil dari C ini A plus B. Jadi 12 ditambah 4. Dimana hasilnya nanti akan menghasilkan seperti ini. Belajar Python untuk Big Data Analis dan 16. Karena 16 itu penjumlahan dari nilai A tambah B. Lalu A sama dengan 12, B sama dengan 4. Seperti tadi. Jadi print C ini adalah nilai A plus nilai B. Jadi 16. Lalu yang kedua itu ada penggabungan string dan variabel dengan tanda koma. Bisa juga digabung-gabungin seperti ini. Jadi print kasih fungsi, kasih function, nilai A ditambah B sama dengan C. Berarti nilai A-nya itu 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. Yang ketiga itu ada print penggabungan menggunakan simbol integer, float, n sebagai n angka di belakang koma, string. Dimana print nilai A sama dengan integer B, lalu integer, sedangkan C integer, lalu ini sebuah variabel nih. Jadi nilai A 12 karena variabel A itu kan 12. B itu 4 karena variabel B-nya itu 4. Dan C-nya itu 16 karena penjumlahan dari si variabel A plus B. Di sini juga bisa menggunakan float. Bisa menggunakan string. Nama sama dengan Budi, teman sama dengan Anto. Jadi kita mencetak sebuah kode, sebuah simbol string berteman dengan string. Jadi kata kuncinya di sini nama sama dengan teman. Jadi Budi berteman dengan Anto. Lalu yang keempat itu kita mengoperatorkan aritmatika, di mana kita di sini masukkan function terlebih dahulu, lalu kita kasih angka-angka untuk dijumlahkan seperti ini. Print 21 plus 22 hasilnya itu 43. Print 34 minus 14 hasilnya itu 12. Print 2 simbol bintang seperti ini itu dikali berarti 2 kali 3 hasilnya 6. Print 21 bagi 2 hasilnya 10,5 dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu bisa juga nih kita menggunakan function print hello world dan x sama dengan 12. Jadi print kasih nilai A
jenisnya untuk si variabel itu x. Jadi hello world A sama dengan 12. Nah, yang kelima itu ada contoh penggunaan multi-line statement, di mana multi-line statement ini berguna untuk ketika kita memiliki sebuah kode yang panjang dan ingin mempersingkatnya. Jadi kita cukup pakai simbol garis miring ini saja untuk mempersingkat sebuah kode itu. Jadi kayak print hi, how are you, lalu print my name is Audrey. Nah, agar tidak terlalu panjang ke samping, itu bisa dibawahkan. Ini pun sama, samping dibawahkan, hasilnya 40. Oke. Lanjut pada latihan. Latihan pertama itu menghitung luas persegi panjang. Menghitung luas persegi panjang ini dengan beberapa kode yang sudah ada di layar. Jadi kita menggunakan rumus tentunya menggunakan rumus persegi panjang P kali L. Jadi def ini adalah sebuah function untuk memanggil perhitungan aritmatika. Luas persegi panjang P, L. P ini adalah sebuah rumus. P kali L, return X. P sama dengan integer input, masukkan nilai panjang. L sama dengan integer input, masukkan nilai lebar. Lalu di print luas persegi panjang L berarti kan hasilnya luas persegi panjang. Jadi ketika nanti terang seperti ini, kita bisa memasukkan nilai panjangnya terlebih dahulu, lalu kita bisa masukkan nilai lebar. Setelah kita masukkan nilai keduanya, itu akan mencetak luas persegi panjang yang sudah dituliskan pada kode tersebut. Kita harus menuliskan luas nilai panjangnya terlebih dahulu, 12. Lalu nilai lebarnya contoh 6. Nah, hasil dari luas 12 dikali 6 adalah 72. Lalu yang kedua itu ada menghitung luas segitiga, dimana sama seperti yang kayak di atas. Tentu kita ketika menghitung sebuah perhitungan pasti ada rumus yang harus kita ketikkan, kita masukkan. Jadi rumus dari luas segitiga ini adalah 0,5 dikali alas kali tinggi. Jadi X-nya ini adalah sebuah rumus. Lalu kita bisa memasukkan seperti A itu adalah variabel sama dengan integer. Integer itu kan angka. Untuk menginput sebuah integer, masukkan nilai alasnya, terus T itu tinggi sama dengan integer. Input juga untuk masukkan nilai tinggi, lalu print masukkan luas segitiga A kali T seperti berikut. Masukkan nilai alasnya misal 15, tingginya itu 5, dan yang dihasilkan itu luas segitiganya itu 37,5. Pada pertemuan pertama ini kita cukup sampai di sini. Mari kita lanjut pada pertemuan kedua. Ini ada beberapa proses untuk kita mengenal lebih dalam apa sih itu tentang bahasa pemrograman Python. Di sini kita melakukan sebuah program dengan menggunakan fungsi input, di mana fungsi input ini adalah fungsi dari user untuk memasukkan sebuah nilai, entah itu berbentuk string maupun berbentuk integer, di mana pada program ini adalah kita bisa menginputkan sebuah nilai string, yang dimana nama sama dengan input. Kita bisa memasukkan nama kita bisa memasukkan umur kita,
kita bisa memasukkan jurusan kita dan kita juga bisa memasukkan nilai IPK kita. Dimana nanti di print oleh si bahasa pemrograman Python dan menghasilkan kita kemarin saya masukkan nama Faisal, umur 17, jurusan teknik, IPK 4.00. Mana nanti akan di print dengan hasil seperti ini. Lalu yang kedua itu kita menggunakan fungsi input sama, tapi ini adalah sebuah bertipe string, mana nilai A sama dengan integer itu sebuah angka input, nilai pertama, nilai kedua C, A dikali B, nilai pertama dikali nilai kedua. Jadi di print nanti nilai pertamanya itu 17, nilai keduanya itu 17 dikali B 11 sama dengan C 187. Lalu yang ketiga itu kita menggunakan if else, dimana pada program ini kita bisa menentukan bilangan genap atau ganjil dengan menggunakan if dan else. Mana ketika suatu variabel ini tidak dinyatakan bilangan genap, maka akan ditampilkan dengan bilangan gelap. Tapi ketika variabel tersebut itu tidak masuk dalam kategori bilangan genap, akan dilarikan ke else, bilangan ganjil, dan sebaliknya gitu. Terus berputar. Jadi di sini saya memasukkan nilai 18, di mana 18 ini nanti akan diprintkan bilangan genap. Kalau saya masukkan nilai 17, berarti nanti yang akan diprint itu merupakan bilangan ganjil. Lalu yang keempat itu ada menggunakan perulangan seperti pada program ini adalah perhitungan sebuah huruf, di mana kita bisa memasukkan string, input, masukkan string, misalkan saya masukkan nilai aku mau bermain. Nah, dari aku mau bermain ini nanti akan dihitung oleh program yang sudah dibuat. Jadi perhitungannya itu adalah sebuah jumlah huruf kapital dengan jumlah huruf kecil. Nanti akan diprint jumlah huruf kapital kecil. Jadi menghasilkan dari kata aku mau bermain itu menghasilkan jumlah huruf kapitalnya itu 3, jumlah huruf kecilnya itu 10. Nah, untuk yang kelima kita bisa mengetikkan script sebagai berikut. Script ini adalah sebuah perhitungan aritmatika untuk menghitung sebuah jari-jari pada lingkaran. Akan tapi di sini masih terdapat error. Kenapa? Karena library dari sebuah perhitungan ini tidak dimasukkan. Yang seharusnya itu dimasukkan seperti ini, import math itu adalah sebuah library. Jadi ketika kita memasukkan import math library ini, otomatis kode yang sudah dibuat tersebut masuk ke dalam library import math yang akan menghasilkan luas perhitungan pada jari-jari ini. Jadi nanti kita bisa mengetikkan jari-jarinya berapa, nanti akan diprint luas dari si jari-jarinya. Lalu yang ketujuh itu kita bisa menjalankan program perhitungan lagi dengan berbagai nilai jari-jari termasuk berisi angka pecahan, lalu lihat hasil hitungan luasnya. Nah, di sini juga masih sama, kita menghitung jari-jari, akan tetapi yang dibedakannya itu dampak dari penggunaan persen titik 2F dengan persen 5F. Di sini dampak dari penggunaan persen titik 2F dengan persen titik 5F itu adalah
angka setelah titik tersebut. Ketika kita menggunakan 2F, hasil angka yang akan di print nantinya itu hanya setelah titik itu hanya menghasilkan 2 angka. Akan tetapi ketika kita menggunakan persen titik 5F itu nantinya akan menghasilkan setelah titik itu 5 angka yang nantinya sebenarnya tidak akan berpengaruh. Akan tetapi pada penggunaan persen titik 2F ini adalah sebuah bukan keharusan, tetapi sebuah ya gitu. Pokoknya pada intinya persen titik 2F dan persen titik 5F ini tidak akan memberikan dampak yang tidak akan memberikan dampak yang membawa perubahan sangat besar. Hanya membedakan angka yang dihasilkan setelah titik saja. Lalu di sini ada tugas pada pertemuan 2 itu. Tugas pertama itu kita harus membuat program Python untuk menghitung rata-rata dari 3 bilangan yang diisikan sembarang, bisa pecahan. Nah, 3 bilangan tersebut itu udah saya isikan terlebih dahulu. Dimana pertama, variabel pertama sama dengan input, bisa kita input bilangan pertama, variabel kedua sama dengan input bilangan kedua, ketiga, dan dikasih nilai rata-rata. Jadi pertama ditambah kedua tambah ketiga bagi 3. Jadi bilangan pertamanya itu udah saya inputkan 12, bilangan keduanya itu 33, dan bilangan ketiganya itu 1. Nah, dari hasil tersebut tuh nantinya ditambahkan terlebih dahulu lalu dibagi 3 dengan hasil rata-ratanya itu 15.3334. Yang kedua itu ada menghitung hasil dari fungsi f buka kurung x ditambah 2 kali 3 tambah 2x tambah 15 per x jika x adalah suatu nilai pecahan yang diisikan sembarang. Jadi kita bisa memasukkan nilai x-nya terlebih dahulu, misalkan nilai x-nya itu 8. Jadi nanti fungsi persamaan dari 2x 8 3 salah. Jadi nanti nilai x ini adalah sebuah nilai untuk di sini. Jadi fungsi persamaannya 2x per 3 ditambah 2x ditambah 15 per x. Jadi hasilnya itu 1041.875. Pada pertemuan kedua ini mungkin cukup sampai di sini. Mari kita lanjut pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari sebuah eksplorasi data. Di mana pada eksplorasi data ini kita nantinya akan membutuhkan sebuah data yang akan ditampilkan. Datanya itu bersifat bernilai integer, di mana di dalamnya itu ada sebuah angka nilai UTS dan angka nilai UAS pada file data3.csv. Nah, untuk sebelum masuk ke situ, kita akan mempelajari cara menggunakan fungsi dalam membuat plotting data pada sumbu ordinat. Di mana yang pertama ini kita akan membuat garis koordinatnya terlebih dahulu sebelum kita akan menghasilkan sebuah data-data pada titik sumbu koordinat. Jadi kita mengharuskan untuk mengimport matplotlib.pilot. Ini itu sebuah library untuk menghasilkan sebuah visual dari plotting data.
buat garis koordinatnya terlebih dahulu. Jadi garis koordinatnya itu 0,10, 0,25. 0,10 nya itu X, 0,25 nya itu Y. Gitu. Lalu yang kedua itu kita bisa menampilkan data ordinat untuk data 2,4, 2,5, 11, 6, 14, 7 pada codingan di bawah ini. PLT show. Nah, nanti terlihat seperti titik-titik. Nah, PLT plot ini untuk fungsi dari untuk menampilkan titik-titik seperti di bawah di gambar ini. Jadi titiknya itu sesuai dengan data yang sudah kita inputkan di sini. Terus yang ya, pada poin C ini membuat garis pada titik-titik ordinat dengan menghilangkan GS dan tampilan di bawah ini. Jadi yang tadi kan pakai GS itu untuk titik-titik. Nah, yang membuat garis itu kita bisa menghilangkan GS. Nanti akan menghasilkan sebuah garis ordinat dari hasil data-data yang sudah diinputkan di sini. Ini data X, ini data Y. Lalu yang pada poin D, kita membuat plotting data dengan memberi nama variabel sumbu X dan sumbu Y seperti di bawah ini. Nah, PLT X label actual birth weight. Jadi si X-nya itu, yang ini itu adalah sebuah actual birth weight. Lalu si Y-nya itu estimate birth weight. Nah, lanjut ke dalam manajemen data file CSV. Kita akan menampilkan sebuah data pada file yang berisikan sebuah data nilai UTS dan nilai UAS, di mana kita harus mempersiapkan library-nya terlebih dahulu. Kebetulan saya menyimpan data CSV ini di dalam folder Google Drive, di mana kita harus menggunakan library dari form Google Drive, import from Google Colab, import to Drive. Jadi kita harus manggil ini terlebih dahulu untuk apa? Untuk bisa mengakses sebuah file yang ada di Google Drive. Nah, setelah Google Drive terbaca, kita akan masuk ke dalam file, di mana df ini adalah sebuah variabel yang berfungsi untuk membaca CSV dari file itu dari sini. Jadi kolom name, kita akan baca kolom name-nya dan akan di print kolom name. Jadi first kolom data sama dengan df kolom. Jadi print first kolom data. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini, nilai UTS. Nah, untuk df save ini kita memverifikasi, kita mengecek nih apakah betul ada sebuah data pada variabel df ini. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu lanjut pada scatter plot data. Jadi kita terlebih dahulu print nih apakah benar sudah terbaca file yang akan kita akses, lalu di run dan menghasilkan seperti ini. Berarti kalau seperti ini, file yang akan kita akses ini udah terbaca oleh ke Colab ini. Nah, lanjut kita akan menggunakan function dari SNS. SNS ini adalah sebuah function seaborn yang akan menampilkan sebuah data dalam bentuk sebaran data seperti ini. Scatter plot, X, variabel X-nya itu adalah sebuah insurance data dari ini BMI. Lalu variabel Y-nya itu adalah sebuah charge. Lalu sama seperti tadi kita akan mengambil SNS seaborn lagi, akan tapi kita dibedakan pada plotnya. Ini pakai scatter plot dan ini pakai reg plot. Lalu yang ketiga itu kita menggunakan scatter plot, akan tapi
tambahan variabel, diberikan sebuah kategori. Lalu setelah itu kita juga bisa menggunakan implode. Ya, kali ini sudah bisa saya lakukan. Terima kasih. Baik, mari kita lanjut pada pertemuan keempat. Di mana pada pertemuan keempat ini, seperti yang sudah saya bahas di awal, pertemuan keempat ini adalah pertemuan yang mengharuskan kita mengkolek data dari di mana pada modul pertemuan 4 itu diharuskan melakukan crawling data untuk keyword minyak goreng langka hanya untuk di bulan Februari 2024, di mana kita itu nantinya akan membuat repository lokal dengan menginstal sebuah perintah pip install requirements. Akan tetapi setelah saya coba dengan beberapa tahap dan mengunduh repository print juga, itu tuh tidak berhasil. Ada beberapa proses yang emang stuck, yang stop gitu, yang mengharuskan sebuah kode pada program ini tidak bisa dijalankan sepenuhnya. Maka dari itu untuk pertemuan keempat ini saya skip atas arahan dari dosen mata kuliah Big Data Analysis dan Business Intelligence. Baik, mari kita lanjut langsung saja ke pertemuan 5. Di mana pertemuan kelima ini masih collecting data, akan tetapi kita bukan nge-collect dari tweet, tapi kita meng-collect dari beberapa modul yang sudah disediakan. Jadi yang pertama itu kita bisa mencoba fungsi .text dan fungsi dari strip. Dimana kita seperti biasa harus menginputkan sintaknya terlebih dahulu. Yang di print itu hasil pertama, hasil kedua, hasil ketiga. Mana hasil pertamanya itu sebuah HTML, sebuah codingan HTML hasil pertama. Terus hasil keduanya itu web scraping, link ke webku. Hasil ketiganya itu web scraping, link ke webku. Itu browser. Lalu lanjut ketika kita disuruh untuk membuat file baru dan mengkopikan sebuah script program pada di atas ini, program di atas ini, dan dimodifikasi variabel shop sama dengan beautiful shop HTML. Nah, print shop H1 ini berarti ini H1 itu judul, H1 web scraping. Jadi menghasilkan H1 web scraping, terus print H1 teks. Kalau ini kan hanya H1-nya doang, ini teksnya doang. Terus yang ketiga itu kita bisa menggunakan file web 1.html yang sudah disediakan pada modul di GitHub tersebut dengan menggunakan perintah find dan find all untuk menampilkan kelas 1. Setelah terbaca filenya yang ada di Google Drive, kita bisa menggunakan variabel HTML untuk membuka variabel R. Nantinya akan di print untuk mengambil teks dari link untuk find and all. Ini link di kelas 1. Terus paragraf pertamanya itu terus yang keempat itu kita masih menggunakan file web 1 untuk membuka kelas 2. Open file-nya itu webku, encoding TFS file so beautiful. Lalu variabel D itu adalah sebuah data, so find if pada kelas kedua. Seperti ini, ambil teks semua paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga,
3, keempat. Ambil tekstual kelas 1 paragraf pertama dan kedua. Lalu lanjut, kita akan mengambil judul pada halaman terpopuler pada website detik.com, di mana website tersebut adalah sebuah website berita. Jadi kita harus mengakses link beritanya terlebih dahulu, https www.com. Kita menggunakan variabel web untuk request get URL-nya, terus menggunakan variabel s masuk ke dalam import beautiful soap. Lalu kita akan mencari div dan kelasnya, terus nanti di print terpopuler dari detik.com dengan judul, yaitu judul. Jadi dengan menghasilkan terpopuler dari detik.com judul Prabowo sindir hakim hukum ringan koruptor ratusan triliun. Terus yang keenam itu kita bisa menggunakan file tabel.html untuk membuat file baru. Kemudian kita juga bisa mengetikkan script sebagai berikut. Jadi akses file tabel.html-nya itu lewat Google Drive. Open, terus kita akan cari sebuah tabel yang bernama tabel. Jika tabelnya itu sudah ketemu, bakal di print. Jika belum, bakal dicari lagi menampilkan kolom ketiga, jabatan dan tunjangan. Jadi ketika kita ngerun akan menghasilkan seperti ini. Lalu lanjut ke dalam scraping online shop, di mana scraping online shop ini dikhususkan untuk mengambil data penjualan. Pada scraping online shop ini output dari hasil dari scraping online shop ini adalah sebuah tarikan data yang akan mencari produk yang nantinya akan mendownload otomatis si produk listnya tersebut. Lalu pada pertemuan kelima ini juga ada tugasnya itu untuk membuka web diskominfo.jakarta, lalu lakukan scraping untuk berita terbaru dengan sintak seperti biasa. Kita memasukkan library-nya terlebih dahulu, terus import URL-nya, apa sih yang mau dicarinya itu variabel B berita, yang dicarinya itu div kelas sama dengan media, karena berita terbaru itu ada di kelas yang bernama media. Sama dengan judul Anies lantik 11 pejabat pemimpin tinggi Pratama. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kelima kali ini. Terima kasih. Dalam modul pertemuan, dimana modul pertemuan ini adalah sebuah materi dari importing data. Saya sudah mencoba terlebih dahulu sebelum akhirnya saya menyatakan gagal. Tapi pada permasalahan yang saya dapatkan di sini, karena Python ini adalah sebuah cloud computing yang tidak bisa menghubungkan koneksinya ke localhost. Maka dari itu pada modul pertemuan ke-6 ini tidak bisa saya lanjutkan. Kenapa? Karena terjadi kesalahan. Kesalahannya itu tidak dapat connect ke dalam MySQL server atau localhost. Kenapa? Karena ya tadi yang seharusnya nantinya itu pada praktik ini itu menghasilkan sebuah output yang kita harus membuat basis data yang terlebih dahulu. Nah, lalu pada basis data ini kita akan mengisikannya lewat Python seharusnya.
Tapi berhubung dari kode yang sudah saya jalankan itu tidak bisa connect, maka dari itu pada modul pertemuan ke-6 ini tidak bisa saya lanjutkan. Sekian, terima kasih. Oke, baik, mari lanjut kita ke dalam pertemuan ke-7, di mana pertemuan ke-7 ini adalah sebuah proses pada data preprocessing. Pada tahap pertama itu kita akan melihat apakah dari data yang akan kita buka itu ada data kosong atau tidak. Akan tapi sebelum melakukan pengolahan data, sebaiknya kita pengecekan. Seperti yang saya sudah ucapkan tadi, pengecekan dalam pada data missing value. Nah, pada dataset tersebut, pada dataset di atas ada nilai yang kosong nih pada tabel sex, BMI sama children. Pada file insurance. Lalu kita akan buka nih data 3. Apakah di sini juga ada nilai yang kosong atau tidak? Oh, ternyata ada nih di tabel UTS. Kita cek nih apakah ada UTS, ada 1 dan keluar 1. Dari data kosong tersebut kita akan kasih tanda terlebih dahulu agar bisa membedakannya dengan kasih tanda pagar. Data filna pagar. Lalu setelah kita sudah menggunakan pagar, kita akan membuat dataset baru. Akan menghasilkan seperti ini. Ada nih data yang kosong juga, tidak memiliki nilai. Jadi masukkan nih si data yang kosong ini tuh dengan nilai rata-rata dari antara si laras dengan si widi. Laras dan si widi, nilai tengahnya itu berapa sih? 77. Nah, kita cara masukkan nilai yang kosong. Lalu ada juga nih dalam implementasi cascading, filtering, tokenizing, dan stemming. Apa sih filtering, tokenizing, cascading ataupun itu gitu kan? Proses dari data preprocessing, di mana cascading tersendiri itu adalah sebuah proses untuk mengonversi keseluruhan teks ke dalam suatu bentuk huruf yang standar, biasanya huruf kecil semua. Jadi kalau ada kata huruf besar di depannya, itu akan terganti menjadi huruf kecil. Lanjut ke dalam filtering. Filtering ini adalah sebuah proses untuk mengambil kata-kata penting saja. Jadi nantinya dia itu akan menghasilkan sebuah kata-kata yang emang dirasa penting. Lalu lanjut ke stemming. Stemming ini adalah memperkecil jumlah indeks yang berbeda. Jadi mengelompokkan kata-kata berdasarkan kategorinya. Terus lanjut ke dalam tokenizing. Tokenizing ini adalah sebuah tahap pemotongan string. Jadi kayak dalam satu kalimat itu dibagi beberapa token. Lalu yang terakhir itu ada stop word. Stop word itu adalah sebuah kamus, menghapus kata yang ada, kata yang umum dari sebuah kalimat. Di pre-processing ini adalah sebuah kalimat ini. JKNKIS menanggung perawatan penyakit orang dengan gangguan jiwa agar tidak tercipta joker lainnya. Kalimat asli ada dengan 5 tahapan, ada cascading, filtering, stemming, tokenizing, dan stop word removal. Ini ada prosesnya. Lanjut saja langsung ke hasilnya. Hasilnya itu seperti ini. Dari kalimat asli yang seperti ini, nantinya diganti dengan huruf yang standar, huruf kecil. Lalu difiltering nih, dibersihkan dari tanda baca. Terus pada tahap tokenizing ini, pada tahap stemming ini kita akan mengelompokkan berdasarkan kategori ini. Lalu tahap tokenizing ini kita akan
memberikan sebuah token, satu kata satu token. Lalu lanjut ke dalam stop word removal. Stop word removal ini adalah menghapus kata-kata yang umum seperti dengan, tidak, yang tidak memiliki arti. Terus pada latihan pertama ini kita akan melakukan tahapan yang tadi yang sudah kita buat dengan kalimat yang berbeda. Kalimatnya itu adalah peristiwa penembakan tersebut dipicu masalah penggelapan mobil rental milik korban. Nantinya akan menghasilkan seperti ini. Scaffoldingnya itu mengganti semua huruf menjadi huruf besar semua, terus filtering itu menghapus semua tanda baca, terus stemming itu mengumpulkan berdasarkan kategori, tokenizing itu memberikan sebuah token-token pada sebuah kata, dan stop word removal itu adalah menghapus semua kata-kata yang umum yang sudah diketikkan di sini juga, dimasukkan sini juga. Nah, pada pertemuan ketujuh ini juga kita diberikan tugas. Tugasnya itu untuk membuat dataset baru. Kemudian di-convert ke data frame untuk menampilkan semua data, termasuk data node. Di sini ada data user, ada nama, usia, dan jam. Dan di jam ini tuh ada data yang nol, data yang tidak memiliki nilai. Di print kita akan mengecek nih, cek data field, data yang kosong. Terus data yang kosong tersebut tuh kita akan berikan tanda missing value. Ada, lalu cek nih, ada 2, betul, ada 2. Nah, setelah terlihat, kita akan menggunakan fungsi ilog untuk mengarahkan target ke data node pertama dengan nge-replace angka 15 gitu. Jadi diisi angka 15 data node dengan fungsi ilog. Yang kedua, kita menggunakan fungsi filna dan min. Filna dan min itu kita akan memasukkan sebuah data tetapi dengan nilai tengah gitu. Antara data yang kosong kan Amir ya, jamnya pada Amir. Kita akan mendapatkan nilai ini itu dari nilai tengah antara Adit dan Betty. Jam nilai Adit dan Betty. Sudah. Sekian pada pertemuan 7 kali ini. Terima kasih. Baik, mari kita lanjut ke dalam pertemuan ke-8. Dimana pertemuan ke-8 ini adalah sebuah pertemuan yang akan menghasilkan modeling collected data. Sebelum menyajikan sebuah data, kita harus menginput library dari si datasetnya itu. Sudah ada datanya. Kita menambahkan satu atribut sebagai target baru dengan coding di bawah ini. Setelah ditambahkan, kita akan menampilkan fitur dari data tersebut dari data frame final base data. Setelah itu kita bisa menampilkan isi dataset dengan 31 fitur dengan fitur tambahan yang diberi nama label. Lalu setelah itu kita akan menormalisasikan dataset dengan library current preprocessing untuk menormalisasikan dataset. Udah nih, udah dinormalisasikan. Lalu lanjut ke dalam tahap mereduksi fitur dataset. Lalu setelah itu kita bisa memodelkan dari dataset yang sudah kita proses tadi. Bagaimana? Ya seperti biasa, kita harus masukkan library-nya terlebih dahulu, matplotlib, kan, untuk menampilkan sebuah gambar seperti ini. Jadi sumbu X-nya itu adalah sebuah prinsipal komponen 1, sumbu Y-nya itu adalah sebuah prinsipal komponen 2 yang mengkategorikan sebuah benign dan malignan. Lalu di sini juga kita diberi tugas untuk membuka file
100 sales record, kemudian gunakan data tersebut untuk mereduksi dan menampilkan data seperti praktik yang sebelumnya. Membaca datanya terlebih dahulu, lalu kita akan melihat nih sales column-nya, terus menambahkan satu fitur atribut sebagai target baru. Dan setelah itu kita harus menampilkan fiturnya di dataset tersebut. Ada region, country, item type, ini adalah sebuah label-label gitu. Terus print dataset. Terus pada dataset ini kita nantinya akan memodelkan, mereduksi data dulu terlebih dahulu. Lalu kita pada modul ini dia hanya sampai dengan menampilkan si dataset dengan 15 fitur saja untuk mereduksi data. Mungkin cukup sekian pada pertemuan 8. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut lagi ke dalam pertemuan ke-9, mana pertemuan ke-9 ini adalah sebuah materi tentang deskripsi statistik. Langkah pertama itu kita akan baca terlebih dahulu data CSV yang akan kita gunakan nantinya. Kita akan menggunakan file yang bernama Brian underscore site. Setelah nampil, kita akan memanipulasi data. Manipulasi data itu apa? Manipulasi data itu adalah sebuah proses untuk melihat, mengevaluasi, mengecek apakah data ini benar, salah gitu. Kita akan melihat nih setnya itu ada berapa dari si data ini. Ada berapa isinya? Ada 40. Oke. Terus apa aja sih kolomnya itu? Ada gender, shift, peak, weight, height, background. Terus di print nih si data gendernya ini dari 1 sampai 40. Setelah kita tahu kita memanipulasi data, kita menghitung juga ukuran pusatnya, menghitung rata-rata dari tabel itu ada berapa sih, terus dari tabel gender ada berapa, dari ada berapa gender, terus di print. Lalu setelah itu kita bisa juga menentukan ukuran pada sebaran data, masih menggunakan file yang tadi. Di print terlebih dahulu, kita akan melihat nih jumlah average ukuran dari sebuah data. Nah, setelah nampil kita akan masukkan seperti ini ukuran-ukuran. Tentu ada data yang missing, ada yang kosong nih datanya. Data yang kosong tersebut itu lalu diisi dengan nilai rata-rata. Setelah itu dijumlahkan semua, menghasilkan ukuran seperti ini. Lalu selanjutnya ada plotting data, di mana plotting data ini adalah sebuah pemodelan dengan scatter matrix. Terima kasih. Kita lanjut ke dalam materi 10 tentang clustering. Mana clustering ini adalah sebuah metode dalam data mining, dimana di sini ada beberapa data. Kita akan mengklasterkan dengan beberapa metode. Nah, sebelum mengklastering sebuah data, kita harus membuat nih sampelnya terlebih dahulu. Sampelnya itu ada 300 dengan satu center, satu titik, dan clusternya itu 0,90, yang nantinya akan menghasilkan sebuah model seperti ini. Lalu kita juga akan modelkan dari K-means.
clustering dengan menggunakan elbow method. Nah, untuk K-means ini bisa juga kita menggunakan dua cluster yang akan kita random stage dan akan ditampilkan PLT show. Ini perbedaannya, dua cluster. Ini satu cluster, ini dua cluster. Lanjut ke dalam pertemuan 11, di mana pertemuan 11 ini adalah materi tentang classification, di mana menggunakan file yang bernama iris. Iris ini dan mengakses terlebih dahulu, lalu print, lalu drop itu dihapus kolom ID-nya. Oke, setelah dihapus, print lagi agar terlihat, terus kita masukkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah datasetnya dibuat, 20%-nya kita akan menggunakan untuk data training, yang nantinya data akan di-generate secara random oleh si sistem. Jadi print, nantinya akan di-print X dan Y-nya. Lalu kita bisa menggunakan pada metode classification ini ada metode SVM. Kita akan bisa menggunakan ini SVM. Kita akan membandingkan antara prediction SVM dan prediction KNN. Nah, ini hasil dari klasifikasi menggunakan metode SVM. Sedangkan ini hasil dari klasifikasi menggunakan KNN. Terus ada juga tugas untuk mengklasifikasikan sebuah file yang bernama pegawai cabang 01, di mana file tersebut itu adalah file-file yang berisikan data tentang pegawai. Lalu kita akan print terlebih dahulu file-filenya, data-datanya, yang nantinya kita akan mendrop. Jadi kalau klasifikasi itu kita akan mengklasifikasikan dengan beberapa kategori. Jadi kita akan drop bagian yang dibutuhkannya saja, seperti gaji, job ID, sama job title. Karena untuk nick, nama, dan tanggal masuk itu sungguhnya tidak perlu. Terus data X dan Y-nya itu ditentukan terlebih dahulu. Lalu masih sama, kita menggunakan model SVM dengan KNN, and prediction dengan SVM prediction, yang menghasilkan precision itu untuk posisi akuntan itu 0, bukannya 1, 0. Nah, itu yang paling besar itu di sales representatif, mana dia itu menghasilkan supportnya itu 8, di one score-nya itu 0,71, 0,6. Terima kasih. Lalu lanjut pada pertemuan ke-12, yaitu ada visualisasi panda dan plotly, di mana pada pertemuan ini kita akan memvisualisasikan dari data yang sudah ada menjadi sebuah beberapa model. Nah, data tersebut kita akan pakai data iris.csv. Kita akan mengprint terlebih dahulu datanya. Lalu kita akan merubah nih si data yang seperti ini menjadi beberapa model. Kita akan mengubah dengan model interactive environment dari SPC with linear kernel, linear SPC with polynomial, SPC with RBF kernel. Nah, kenapa sih kita memodelkan seperti ini? Karena dengan seperti ini kita tahu nih sebaran datanya itu gimana, terus
dia masuk kategori apa, begitu. Jadi dengan seperti ini kita akan memudahkan user dalam mengambil keputusan. Terus di sini juga ada latihannya. Latihannya itu sama, kita akan membuat beberapa model dari data iris ini. Kita akan membuat load data boundary, enternya, terus dan data boundary. Oke, sekian, terima kasih. Baik, mari kita lanjut ke dalam pertemuan ke-13, visualisasi menggunakan Seaborn. Di mana visualisasi menggunakan Seaborn ini adalah sebuah model dalam visualisasi. Dalam visualisasi ini saya menggunakan data yang bernama BrainSage. Terus sebelum itu kita harus nyari tahu dulu nih data tersebut, info dari data tersebut itu. Dengan menghasilkan info seperti ini. Ada 40 entries data di mana 0 sampai 39 dengan ada 8 kolom. Lalu kita ketika sudah mendapatkan info, kita bisa menggunakan visualisasi Seaborn menggunakan scatter plot seperti ini. Kita menampilkan sebuah kolom fig dengan MRI count. Lalu kita juga bisa menggunakan Seaborn line plot itu garis-garis dengan kolom fig dan MRI count. Selain itu masih banyak lain plot juga. Lalu sebenarnya ada latihan pada pertemuan 13 ini, tapi pada modul 13 latihannya itu korup hilang, jadi nggak bisa dikerjakan. Terima kasih. Baik, lanjut mungkin yang terakhir kita akan masuk ke dalam pertemuan 14. Di mana pertemuan ke-14 ini kita akan mengolah data yang berisikan tentang data Netflix. Di mana data Netflix ini sudah disediakan pada GitHub yang bisa di-download langsung. Jadi pada data Netflix ini berisikan beberapa data tentang film yang ada di aplikasi Netflix. Di mana data tersebut itu ada banyak tentunya, dengan kolom ada show ID, title, description, director, genre, cast, production country, release date, rating, duration, IMDb score, content type, date edit, dan lain-lain. Lalu kita bisa merename terlebih dahulu kolomnya. Udah, setelah merename kita melihat info dari si data Netflix tersebut. Data Netflix itu range-nya itu ada 5.967 data dari 0 sampai 5.966 dengan total kolom ada 13. Lalu pada kolom-kolom tersebut ada beberapa data yang hilang, beberapa data yang miss gitu. Di antaranya itu ada director, itu ada 2064, lalu ada cast 530, ada production country 559, ada release date 3, ada rating 4, duration 3, IMDb score 608, dan date edit 1335, di mana hasil-hasil ini itu adalah sebuah data yang hilang, data yang kosong. Jadi
setelah itu menggantikan data yang hilang tersebut dengan apa? Dengan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya gitu, pakai filenya. Lalu kasih Netflix info lagi, dengan total tidak ada yang nol. Lalu setelah itu kita bisa membuat model dari data yang ada untuk melihat 10 negara produsen konten terbanyak dari data yang telah disajikan. Dari data yang telah disajikan, negara yang paling teratas itu adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat telah menyumbang banyak sekali film di Netflix. Lalu dilanjut oleh India dan disusul oleh United Kingdom. Nah, selain itu kita juga bisa melihat nih country, beberapa negara yang emang dapat menghasilkan film-film terbanyak. Di antaranya itu Cina itu ada 1, terus Australia itu ada 1, Indonesia itu ada 251, Kanada itu ada 255. Lalu lanjut, kita bisa memvisualisasikan juga jumlah konten berdasarkan rating dengan PLT figur ini. Nah, jumlah konten rating ini berdasarkan rating TVMA itu paling banyak nih, ada 2000 lebih, dan yang paling sedikit ada Digi. Selain berdasarkan jumlah rating, kita juga bisa mengkategorikan 10 genre dengan konten terbanyak pada data Netflix tersebut. Dengan genre konten terbanyak itu adalah international movies, dan susul drama dan komedian. Lalu selain itu kita juga bisa melihat rating film dan TV show. Terus tentunya dengan lebih spesifik di United States rating film dan TV show-nya. Terus kalau di Indonesia kita juga bisa melihat rating film dan TV show di Indonesia. Movie-nya itu berada puncak di sini. TV show-nya itu paling sedikit ditonton. Nah, selain berdasarkan genre, kita juga bisa mengklasifikasikan jumlah konten pada 10 tahun terakhir. Pada tahun 2019, konten pada aplikasi Netflix ini sungguh sangat melesat dibanding tahun-tahun lainnya. Lalu kita juga akan melihat aktor yang paling sering muncul di konten Netflix dengan menggunakan case analyzer. Ini aktor, yang pertama itu ada Shahrukh Khan. Shahrukh Khan ini pada data tersebut itu paling sering muncul, makanya dia itu dengan memperoleh nilai terbanyak. Lalu kita juga bisa melihat durasi konten paling banyak, itu berada di 1 season. Lalu mempresentasikan jenis konten dari kategori TV show dan movie. Terus
membuat skor, IMB skor banyak. Lalu bisa melihat 5 director sutradara dengan jumlah konten terbanyak. Udah. Ada tugas pada modul 14 ini, yaitu untuk memvisualisasikan sebuah data iris menggunakan scatter plot, line plot, terus rail plot, terus access style, dan bar plot, pedal, length, lalu ada cat plot. Udah. Mungkin cukup sekian paparan materi Big Data Analysis and Business Intelligence yang telah saya paparkan sebelumnya, dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, pertemuan 14. Apabila ada salah kata maupun salah pengertian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.